Kalau biji sudah. Pak, pernah Pak? Monggo ya. Habib ya, tadi ceritanya Oh, sekilas saja. ya sekilas saja bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kemudian kita semua hadir di makam Wali Allah. Kasih di saya di Makkah di Muhammad bin Ali bin Ahmadiyah bin Ambaran di dalam. Jadi yang memberi nama ini pada waktu tahun berapa? Ya, pada waktu pembangunan ini saya diminta menjadi pimpinan proyek pembangunan makam raja-raja dalam perjalanan pekerjaan. Saya melihat di sini ada makam satu yang masih kecil waktu itu, cukup ini kecil saja itu. Tapi sama motifnya sama yang ada di atas. Nah, saya lihat, saya tanya sama juru kunci makam pada waktu itu, Pak siapa namanya meninggal juga. Saya tanya, ini makam siapa yang dibawa? Karena pada waktu tidak ada pembangunan, masih seperti biasa. Dia mengatakan bahwa ini makam yang mengislamkan raja yang di atas. Jadi beliau lah yang Habib, seorang Habib, dia Habib ini. Maka pada waktu itu kita juga turun di sini bersama staf-staf kita. Saya tertawasi pada beliau. Waktu itu belum tahu namanya, masih namanya Kilat Datuk Tunggang Karangan, belum tahu namanya. Nah, setelah saya sekian tahun namanya ini terbangun dengan izin Allah, kita minta dibangun, terbangun. Baru saya perkenalan dengan Maulana Habib Lutfi dan menjadi murid beliau. Ya, pada waktu menjadi murid beliau itulah saya dibukakan satu buku manaqib yang dia mengatakan ini jadi Hadrul Maut, bahwa di situ diceritakan bahwa perjalanan beliau yang keliling itu sampailah beliau sampai ke sempat ke kemana-mana, sampailah beliau di sini di Kutai Makam, di Kutai Lama di sini sampai dimakamkan di situ. Dan beliau membesarkan, mensiarkan agama Islam. Dan pada waktu itu bertemu dengan raja yang Mula Warman. Ada namanya nanti di atas sana, ya, saya kurang hafal. Jadi beliaulah di sini ingin mengislamkan raja, dia mensiarkan agama Islam. Tapi rajanya menolak karena beliau kan terkena saksi ya. Nah, pada saat beliau terkena saksi itu, beliau meminta kalau memang Anda mau mengajak saya masuk Islam, harus adu kesaktian dulu. Sampai di mana kesaktian Anda? Jadi pada waktu itu Habibnya menolak. Itu menjadi cerita dari riwayat yang dibacakan oleh Maulana Habib Lutfi waktu itu di bukunya itu kalau dia menolak dan dipaksa begitu, dan akhirnya ya sudah, kalau memang begitu saya minta diambilkan air saja di tempat satu wadah begitu, saya tidak tahu apa nama wadahnya. Nah, disitulah beliau ternyata berwudu. Beliau mengangkat tangan di samping di atas ke langit itu, tiba-tiba petir menyambar dan segala macam, gelap gulita. Cukup kaget itu, cukup kaget rasanya. Ternyata ini bisa menggelapkan apa itu matahari bisa nggak ada di malam begitu. Nah, itu ceritanya. Terus itu selanjutnya rajanya ini menyusun telur sampai satu rumah lah, sebesar satu rumah. Habibnya diminta untuk menyusun telur juga di piramid begitu. Habibnya lebih 3 kali lipatnya di piramid begitu, di gunung kecil gitu. Yang luar biasa kata dalam riwayat yang dibacakan Maulana Habib Lutfi itu, bahwa ayam yang disusun itu satu persatu diminta menetas di atas itu. Menetas lagi ayam sampai semua itu menjadi ayam semua. Nah, ini yang rajanya bingung. Rajanya bisa menyusun telur itu setinggi itu aja, itu pun kalah. Tapi ternyata Habibnya ini bisa menetaskan telur itu menjadi anak-anak ayam begitu, begitu luar biasanya. Kagum juga rajanya kaget itu. Nah, yang berikutnya di dalam satu riwayat yang dibacakan Maulana Habib Lutfi, nah mudah-mudahan nanti pada saat haulnya beliau di sini, insya Allah ini dijanjikan 3 bulan selesai. Mudah-mudahan kita doakan bersama bisa selesai 3 bulan. Maulana akan memberikan haul besar di sini dan mungkin dibacakan manaqibnya yang lebih lengkap lagi. Ya, kalau saya nanti pada salah-salah ya. Jadi di situ ada lagi yang satu riwayat bahwa
rajanya minta melempar lembing itu sampai ke pulau sebelah sana. Nanti kita lihat pulaunya nanti sana sebelah. Ada pulau sebelah sana itu. Begitu Habibnya diminta lemparnya itu, itu hilang itu anunya itu lembingnya sudah bisa lagi bulu balangnya mencari itu nggak ada. Berasap kemana entah kemana begitu. Itu ceritanya salah satunya. Terus ada merubah air laut, air asin atau segala macam jadi air tawar. Makanya di sini masyarakat ini merasa ada satu hal yang agak aneh itu sejuk airnya itu bening gitu, dan tidak mengandung hal yang tidak baik, jernih bagus gini. Ini satu karomah yang banyak karomah yang lain yang mungkin nanti kita dengarkan sedikit lagi langsung dari Maulana Habibie pada saat haulnya nanti haul besar nanti di sini insyaallah. Saya demikian akhir kalam. Allahumma bi'ilal masyarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah saudaraku, tadi disampaikan penjelasan sedikit sekilas tentang sejarah dari makam yang saat ini kita berada. Alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Syekhina Murabi Ruhina Romo Yai Istokhri Irsyad dan Ibu Nyai Hamadah Al-Hafidhoh dari Sarang, dan juga bersama dengan Yai Khairul Anwar dan juga bersama dengan keluarga besar Pondok Pesantren Soko Tunggal Majelis Taklim Matasona bersama pimpinan Majelis Gus Ulil dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren, serta ini Pak Joko dari Bontang dan saya sendiri juga dari Bontang. Bukan ketinggal banget. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Siapa namamu? Ahmad Fatoni. Ahmad Fatoni. Asli dari mana? Dari Sarang. Sekarang di Bontang. Kemudian kita semua mendapatkan keberkahan dari ziarah dan pertemuan kita di kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya karena